Dua tornado hantam kota di Cina dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Dua angin tornado menghantam wilayah Cina Tengah dan Timur, menewaskan 10 orang dan lebih dari 300 orang terluka. Melansir AFP, detik-detik tornado menghantam ditandai datangnya angin kencang dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Sekejap kemudian pusat kota Wuhan mengalami kerusakan di mana-mana. Banyak kendaraan hancur tertimpa reruntuhan, pohon-pohon tumbang, sebagian bangunan ambruk dan tiang listrik roboh, menyebabkan lebih dari 26.000 rumah tidak mendapat aliran listrik. Badai merusak dua kren konstruksi bangunan kota, yang salah satunya jatuh ke lokasi di bawahnya, menyebabkan kerusakan yang signifikan. Di Suzhou, dekat Shanghai, tornado lain datang dengan kecepatan angin lebih dari 200 km per jam yang menjadi malapetaka. Sejauh ini dilaporkan otoritas lokal di Suzhou bahwa dari kejadian itu 4 orang tewas dan 1 orang hilang. Muncul gambar yang dibagikan di media sosial yang menunjukkan ada angin puyuh hitam dan jejak kehancuran. Sebelumnya, angin topan menyebabkan kematian 11 orang di kota berbeda yang juga dekat dengan Shanghai. Dua tornado hantam kota di Cina dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Dua angin tornado menghantam wilayah Cina Tengah dan Timur, menewaskan 10 orang dan lebih dari 300 orang terluka. Melansir AFP, detik-detik tornado menghantam ditandai datangnya angin kencang dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Sekejap kemudian pusat kota Wuhan mengalami kerusakan di mana-mana. Banyak kendaraan hancur tertimpa reruntuhan, pohon-pohon tumbang, sebagian bangunan ambruk dan tiang listrik roboh, menyebabkan lebih dari 26.000 rumah tidak mendapat aliran listrik. Badai merusak dua kren konstruksi bangunan kota, yang salah satunya jatuh ke lokasi di bawahnya, menyebabkan kerusakan yang signifikan. Di Suzhou, dekat Shanghai, tornado lain datang dengan kecepatan angin lebih dari 200 km per jam yang menjadi malapetaka. Sejauh ini dilaporkan otoritas lokal di Suzhou bahwa dari kejadian itu 4 orang tewas dan 1 orang hilang. Muncul gambar yang dibagikan di media sosial yang menunjukkan ada angin puyuh hitam dan jejak kehancuran. Sebelumnya, angin topan menyebabkan kematian 11 orang di kota berbeda yang juga dekat dengan Shanghai. Topan Lupit melanda Guangdong, Cina Selatan. Cina telah mengaktifkan tanggap darurat tingkat 4 untuk pengendalian banjir dan topan dan mengirim tim kerja ke Guangdong untuk memandu pekerja pencegahan topan dan badai hujan lokal. Topan Lupit mendarat di kota Santau, Cina, Provinsi Guangdong sekitar pukul 11.20 dengan kecepatan angin hingga 23 meter per detik di pusatnya. Dilansir China Daily, Pusat Meteorologi Nasional mengatakan mulai pukul 14 hari ini hingga Jumat pukul 14 sebagian Fujian, Zhuangzi, dan Guangdong akan mengalami hujan lebat dengan intensitas 250 sampai 300 mm. Cina telah mengaktifkan tanggap darurat tingkat 4 untuk pengendalian banjir dan topan dan mengirim tim kerja ke Guangdong untuk memandu pekerja pencegahan topan dan badai hujan lokal. Peristiwa bencana ini menggarisbawahi pentingnya Guangdong bagi ekonomi Cina dan rantai pasok global. Guangdong adalah provinsi pesisir yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan menyumbang produk domestik bruto terbesar bagi negara itu. Di Guangdong juga terdapat pelabuhan Yantian, sebuah pusat ekspor dan industri di Cina, di mana operasi telah dihentikan sejak Selasa kemarin.
kemarin malam karena cuaca ekstrim. Sementara itu, topan Lupit yang kini melanda Guangdong merupakan badai tropis yang biasanya menggulung bagian barat Laut Pasifik Utara. Sebelumnya, topan Infa yang merupakan siklon tropis paling basah kedua yang tercatat di Cina menghantam fasilitas mega terminal Yangshan di Shanghai. Topan Infa membawa banjir yang meluas dan menggulingkan kontainer yang disimpan di palka kapal induk yang bepergian ke Amerika Serikat. Topan Infa yang menghantam provinsi Zhejiang menyebabkan kerusakan 3,35 miliar yuan. Wakil Menteri Manajemen Darurat Zhou Shuiwen mengatakan berdasarkan analisis pola cuaca terbaru, Cina kemungkinan akan mengalami banjir di Beijing, Tianjin, dan wilayah lain antara pertengahan dan akhir Agustus. Selain itu, lebih banyak topan akan melanda Cina Utara dan langkah keamanan perlu ditingkatkan karena wilayah tersebut tidak berpengalaman dalam mengelola banjir. Menurut Greenpeace Asia Timur, dalam jangka panjang kota utama Cina mungkin mengalami musim panas yang lebih panas dan lebih lama. Norma iklim baru berarti bahwa peristiwa yang memecahkan rekor saat ini akan menjadi sesuatu yang sering terjadi, kata juru bicara Badan Meteorologi Cina Wang Zihua dilansir Bloomberg. Cina telah mengaktifkan tanggap darurat tingkat 4 untuk pengendalian banjir dan topan dan mengirim tim kerja ke Guangdong untuk memandu pekerja pencegahan topan dan badai hujan lokal. Peristiwa bencana ini menggarisbawahi pentingnya Guangdong bagi ekonomi Cina dan rantai pasok global. Guangdong adalah provinsi pesisir yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan menyumbang produk domestik bruto terbesar bagi negara itu. Di Guangdong juga terdapat pelabuhan Yantian, sebuah pusat ekspor dan industri di Cina, di mana operasi telah dihentikan sejak Selasa kemarin malam karena cuaca ekstrim. Sementara itu, topan Lupit yang kini melanda Guangdong merupakan badai tropis yang biasanya menggulung bagian barat Laut Pasifik Utara. Sebelumnya, topan Infa yang merupakan siklon tropis paling basah kedua yang tercatat di Cina menghantam fasilitas mega terminal Yangshan di Shanghai. Topan Infa membawa banjir yang meluas dan menggulingkan kontainer yang disimpan di palka kapal induk yang bepergian ke Amerika Serikat. Topan Infa yang menghantam provinsi Zhejiang menyebabkan kerusakan 3,35 miliar yuan. Wakil Menteri Manajemen Darurat Zhou Shuiwen mengatakan berdasarkan analisis pola cuaca terbaru, Cina kemungkinan akan mengalami banjir di Beijing, Tianjin, dan wilayah lain antara pertengahan dan akhir Agustus. Selain itu, lebih banyak topan akan melanda Cina Utara dan langkah keamanan perlu ditingkatkan karena wilayah tersebut tidak berpengalaman dalam mengelola banjir. Menurut Greenpeace Asia Timur, dalam jangka panjang kota utama Cina mungkin mengalami musim panas yang lebih panas dan lebih lama. Norma iklim baru berarti bahwa peristiwa yang memecahkan rekor saat ini akan menjadi sesuatu yang sering terjadi, kata juru bicara Badan Meteorologi Cina Wang Zihua dilansir Bloomberg.